kita siap. Oke, nanti minggu ini sudah. Oh baik Pak, Kasat Intel ya Pak. Komandan Kodim Seluma, izin Pak. Pak Kasdin, terima kasih berkenan hadir. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Seluma. Langsung hadir Pak Kadisnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Provinsi Bengkulu. Siap, sudah turun ke lapangan, sudah memberikan data, dan saya kira tidak ada rahasia lagi karena WA penukaran data sudah kita lakukan. Sebelum kami mulai, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, diserahkan kepada pimpinan, kami ingin mendengarkan dulu, mungkin ada data terbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPD Kabupaten Seluma sudah berkenan hadir, hampir semua yang kami undang, insyaallah hadir semua. PPU yang belum, yang kami hormati dari Kodim Kabupaten Seluma sudah berkenan hadir. Sudah hadir hari ini Bapak Ibu OPD teknis dari Pemda Provinsi Bengkulu yang sudah berkenan hadir, bapak-bapak dari IT Kementerian ESDM yang ke lapangan itu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Di dalam berita acara yang kita sudah tanda tangani bersama, dari 5 poin itu yang terakhir adalah kita melakukan rapat cross check dan menganalisa temuan kita di lapangan, baik itu nanti dari unsur. Kami sudah menindaklanjuti sesuai kesepakatan mengadakan rapat, melakukan cross check dan menganalisa yang sudah kita sama-sama lihat di lapangan, dianalisa dan dengan aturan yang harusnya dipenuhi oleh Paminglepto dalam pelaksanaan penambangan di Kabupaten Seluma. Beberapa analisa sudah kami lakukan. Yang pertama, terhadap adanya dugaan aktivitas fisik penggalian penambangan yang dilakukan dengan dibuktikan adanya tumpukan pasir besi dan masih terdapatnya alat berat di lokasi penambangan. Apakah ini sudah diperbolehkan atau belum berkaitan dengan proses penambangan sesuai izin yang dimiliki oleh Paminglepto? Kami dapatkan hasil dari kawan-kawan IP yang memang punya kewenangan untuk mengawasi proses penambangan bagi perusahaan yang sudah memiliki izin operasi produksi. Secara administrasi,
yang harus dipenuhi oleh PT Pamingpleto, masih terdapat beberapa kelengkapan administrasi yang sampai dengan hari kami rapat kemarin itu belum siap. Dalam kaki operasi produksi. Dari itu kami menyimpulkan bahwa satu, PT Pamingpleto Bakti Abadi mendapatkan izin berdasarkan keputusan Bupati Seluma nomor 467 tahun 2010 tertanggal 18 Oktober tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Pamingpleto Bakti Abadi dengan masa waktu berlaku 20 tahun. Berkaitan dengan hasil tinjauan yang kami sebutkan tadi, kelengkapan administrasi masih ada yang harus dilengkapi. Tingkatnya masih ada beberapa yang kurang. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menyurati Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI terkait peninjauan perizinan terhadap unit operasi produksi PT Pamingpleto sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Suratnya kami sudah siapkan. Ketika ini sudah kita sepakati, kami siap tanda tangani dan kirim ke kementerian. Ya, ini terhadap dugaan yang pertama. Yang kedua, sesuai berita acara, diduga adanya galian lubang tambang yang sudah ditutup dan adanya pengerusakan hutan pantai akibat aktivitas pertambangan. 3. Diduga adanya pembuangan limbah hasil tambang yang dibuang ke Sungai Muara Buluan dan mengalir ke laut. Hasil tinjauan ke lapangan yang perlu dianalisa oleh OPD terkait, dalam hal ini LHK. Dari hasil itu pun nanti apa yang harus dilakukan di LHK, kami nanti mohon Ibu Kepala Dinas di LHK untuk secara langsung menyampaikan dan didengar dan dicatat juga oleh adik-adik mahasiswa, wali dan masyarakat. Yang keempat, diduga jarak pelaksanaan kegiatan penambangan yang sudah dilakukan dengan sepadan laut, sepadan pantai. Kemarin secara manual mungkin ya Pak, kita lakukan pengukuran, diperkirakan kurang lebih 30 meter. Nanti langsung dianalisa Bu Kadis DKP untuk menyampaikan hasil dan rekomendasi yang akan beliau lakukan
supaya ada kejelasan nanti kaitan dengan aktivitas farming plateau yang sudah dilakukan ini diperbolehkan ataupun secara aturan masih belum boleh. Nah, bentuk surat pun nanti rekomendasi baik dari lingkungan hidup maupun dari DKP itu semua sudah disiapkan. Ketika nanti ini sudah bisa kita sepakati, OPD akan menandatangani dan akan bersurat ke kementerian terkait memang yang berwenang dalam hal baik perizinan, pengawasan di lokasi pertambangan ini. Dari kami sebagai pimpinan rapat untuk sementara itu kami mohon dengan Ibu Kadis LHK untuk menyampaikan analisanya terhadap apa yang kita saksikan selama di lapangan pada tanggal 7 Juli kemarin. Terima kasih Ibu Ning selaku Wakil Ketua dalam tim terpadu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu hadirin serta rapat yang saya hormati, kami dapat sampaikan dari temuan lapangan hasil verifikasi lapangan terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disampaikan dalam kunjungan lapangan yang dilakukan pada tanggal 7 Juli yang lalu. Perusahaan telah memiliki rekomendasi UKL pertambangan pasir besi pada tahun 2010. Kemudian selanjutnya dengan perjalanan waktu telah terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah kita, ya, mulai dari keputusan Menteri Kehutanan nomor 113 tahun 2011, kemudian tentang penetapan kawasan hutan suaka alam Pasar Suruma Register 93 dengan fungsi cagar alam dan lokasi UOP PT Farming Plateau Abadi masuk dalam kawasan cagar alam ini seluas 4,8 hektar. Sehingga berdasarkan ketentuan pihak perusahaan diminta untuk melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam bentuk dokumen AMDAL yang tadinya UPL, maka harus berubah menjadi dokumen AMDAL sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021. Selanjutnya bahwa kemudian di dalam dokumen UPL kami telah mempelajari dari total 168 hektar data permodalan pada daerah rencana tambang PT Farming Plateau Abadi terdapat tumpang tindih dengan kebun masyarakat seluas 54,75 hektar atau 33%, vegetasi pantai seluas 9,5 hektar, tumpang tindih dengan PT Agri Andala seluas 19,75 hektar atau 12%, di pantai seluas 12 hektar atau 7%, dan rencana penambangan pasir besi di wilayah laut seluas 72 hektar atau 43%. Ini berdasarkan analisis kami yang kami pelajari dari dokumen UPL yang telah ada. Hal tersebut harus dikoordinasikan oleh pihak perusahaan dengan instansi teknis terkait, ya, mulai dari ESDM, DPHP, Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan permasalahan luas lahan produksinya. Kemudian yang keempat, sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dan pemberian sanksi administrasi, Menteri, Gubernur, atau Bupati menetapkan PPLH sebagai pengawas jika dalam pengawasannya ditemukan pelanggaran. Yang kelima, sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang pertambangan, UCK nomor 11 tahun 2020, dan PP 22 tahun 2021 bahwa kewenangan penambangan pasir besi masih berada di kementerian. Maka Dinas LHK Provinsi Bengkulu akan bersurat kepada Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK untuk meminta dilakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat Pasar Suruma tersebut. Dan kami sampaikan Ibu Pimpinan bahwa kami telah berkoordinasi secara langsung dengan Kementerian LHK
dan saya langsung yang yang berkonsultasi. Kami telah menyampaikan tentang kasus yang kita hadapi ini, rekomendasi lisan beliau ya, yang kami temui agar kami dapat bersurat kepada Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Sanksi Administrasi Lingkungan Kementerian LAK. Dan kami sebagaimana juga Dinas ESDM telah menyiapkan suratnya. Dan jika kita sepakati akan segera kami tindak lanjuti. Dan surat ini pun sudah kami konsultasikan ke Kementerian LHK. Temuan kita di lapangan yang poin 4 berkaitan dengan jarak aktivitas penggalian dengan sepadan pantai. Untuk itu kami mohon Ibu Kadis DKP dapat menyampaikan penjelasannya kepada kawan-kawan dari Kabupaten Ciluma. Kami persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian beserta, dari hasil tinjauan ke lapangan untuk mencari fakta dan data yang ada terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, maka memang ditemui kemarin diperkirakan antara jarak antara bibir pantai dengan aktivitas penambangan itu lebih kurang 30 meter. Itu memang seharusnya diukur pada saat pasang tertinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mensikapi ini dan menganalisis, kami telah melakukan beberapa pendalaman terkait ini, bahwa dari izin atau IUP yang dimiliki oleh PT Paminglepto seluas 168 hektar, setelah kami lakukan overlay dan juga kami coba pahami dari peta, ya, di sini terlihat bahwa adanya wilayah laut dan sempadan pantai yang masuk dalam luasan izin pertambangan yang telah diberikan kepada PT Paminglepto Abadi oleh Bupati pada tahun 2010. Nah, dari hal ini ya kita sinyalir ada beberapa yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada saat ini. Di dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 33 Tahun 2002 terdapat zona yang dilarang untuk penambangan pasir laut. Ya, itu meliputi apabila perairan dengan jarak kurang dari 2 mil laut itu dilarang untuk dilakukan penambangan pasir, dan juga di bawah kedalaman 10 meter juga dilarang. Nah, dalam hal ini kalau sepintas kita lihat bahwa izin yang dipunyai oleh PT Paminglepto ini untuk wilayah lautnya itu berada di bawah 2 mil laut. Oleh karena itu, untuk nanti kalau sekarang memang kondisinya belum ada aktivitas apa-apa di laut, belum ada pelanggaran-pelanggaran, tetapi karena izin ini sudah mencakup semua, dikhawatirkan maka akan ada aktivitas sampai ke laut. Perlu kami sampaikan di sini atau sosialisasikan bahwa untuk melakukan aktivitas apapun di laut harus sesuai dengan zonasi dan ruang laut, dan melalui izin yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dalam bentuk KKPRL, kesesuaian penggunaan ruang laut. Nah, oleh karena itu di samping itu kita perkirakan juga melihat dari titik-titik koordinat yang diberikan kepada kami, itu wilayahnya dari darat sampai ke laut, berarti masuk yang sempadan pantai.
seperti kita ketahui ada beberapa aturan terkait sempadan pantai, yaitu dalam bentuk perpres ya, ada juga keputusan, ya ada beberapa aturan yang mengatur tentang sepadan pantai. Sepadan pantai ini harus ditetapkan ya melalui RT RWP, dan sepadan pantai ditetapkan minimal 100 meter dari bibir pantai saat pasang tertinggi. Nah, wilayah sepadan pantai itu sesuai dengan Kepmen Menteri kami bahwa tidak boleh dilakukan aktivitas ya, kecuali seperti penanaman mangrove, seperti juga mungkin wisata, tetapi tidak merusak, dikarenakan rawan bencana. Nah, oleh karena itu berdasarkan aturan yang ada dan kenyataan-kenyataan yang kami temui di lapangan, memang kami tidak berwenang dari Kelautan Perikanan Provinsi langsung menjas bahwa itu melanggar aturan, itu tidak sesuai. Oleh karena itu, kami akan menyurati Kementerian Kelautan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan. Nah, kami akan meminta dari Direktorat Pengawasan untuk melakukan investigasi ya terkait dengan fakta-fakta yang sudah ditemui. Apabila nanti memang bahwa itu tidak pas dengan regulasi yang ada saat ini, kami menyarankan untuk peninjauan kembali terhadap izin yang telah diberikan oleh Pamingleto, dalam arti kata bahwa kita tidak melarang adanya tambang, tetapi kita menginginkan bahwa tambang itu dilakukan sesuai atau tidak melanggar aturan apapun. Jadi mungkin dari 168 hektar itu ya mungkin nanti bisa disesuaikan, apakah penciutan mengeluarkan misalnya zona sepadan pantai dan mengeluarkan misalnya ruang laut yang sudah dimiliki izinnya tersebut. Selanjutnya mungkin ada masukan ataupun pertanyaan dari kawan-kawan OPD semua maupun dari perwakilan masyarakat. Baiklah, terima kasih Ibu Kak SSPN yang sudah memberi kesempatan kepada kami dan Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Yang pertama yang harus kami sampaikan adalah Gubernur itu menjanjikan akan merekomendasikan pencabutan izin dan penegakan hukum. Pencabutan izin ini ke Kementerian SDM, gitu ya. Kemudian atas dasar tersebut yang perlu kami tekankan adalah tidak ada peninjauan, bahasa peninjauan. Kalau peninjauan izin mungkin izinnya bakal memperbaiki. Sementara berdasarkan janji Gubernur, beliau akan melakukan berkirim surat memberikan rekomendasi ke Kementerian SDM RI untuk mencabut izin Pamingleto apabila yang pertama ada pelanggaran izin. Nah, hari ini sudah kita dengar sama-sama begitu banyak pelanggaran izin, kewajiban izin yang dilakukan oleh PT Pamingleto. Dan ironisnya, Pamingleto juga tidak hadir hari ini. Ini dia kembali mengangkangi Gubernur, kembali mengangkangi Bupati Suma. Tidak ada rasa hormat dari Pamingleto terhadap pemerintah daerah. Ini yang kami sayangkan. Jadi, Bu, mohon maaf. Jadi, kami juga mohon kepada Pemprov ataupun Gubernur Bengkulu untuk mempertegas surat yang akan disampaikan. Rekomendasinya sesuai dengan janji Gubernur adalah rekomendasi pencabutan izin, karena sudah terbukti ada pelanggaran izin di sini. Sesuai dengan pasal 115
ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral. Janji gubernur untuk melaporkan Pamingleto apabila ada terbukti ataupun ada dugaan pelanggaran hukum. Nah, di sini juga kami tagih itu, Bu, karena dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis DHK dan Ibu dari IKP tadi ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, di sini kami juga mempertanyakan itu. Artinya hari ini kita tidak bicara perbaikan izin, tidak ada berbicara peninjauan kembali. Kami sesuai dengan pesan dari gubernur, cabut dan laporkan. Gitu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Tambah dari rekan kami dari pendamping kami dari Wali Bengkulu, bahwasanya kami masyarakat kemarin kan sudah dijanjikan oleh Bapak kami selaku kepala daerah Provinsi Bengkulu, bahwasanya kita akan membentuk tim akan turun ke lapangan. Itu kan perintahnya kemarin, turun ke lapangan mengecek apakah ada pelanggaran di dalam pertambangan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran perizinan, pelanggaran lingkungan hidup dan lain-lain, maka saya pastikan, kan itu bunyinya kemarin, saya akan mengirimkan surat rekomendasi pencabutan izin serta melaporkan pihak pertambangan PT Pamingleto ini ke pihak hukum. Jadi tadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyampaikan temuan-temuan yang sudah terjadi di lapangan, bahwasanya mereka sampai hari ini tidak memiliki perizinan yang lengkap sesuai aturan yang berlaku. Dan kita sudah mengirimkan bahwasanya tumpukan pasir besi dan pengelolaan pertambangan sudah kita kirimkan ke tim. Bahwasanya video dan foto-foto mereka beroperasi dan tumpukan kemarin langsung dicek oleh tim yang hadir, bahwasanya mereka menambang ilegal di Provinsi Bengkulu. Apakah mereka mau melakukan penambangan ilegal tapi kita masih mau memperbaiki? Itu tidak ada peninjauan lagi, karena gubernur tidak pernah meminta untuk peninjauan. Dan satu lagi, ketika kemarin tim 11 ini turun ke lapangan sekitar 2 hari berikutnya, pengacara PT Pamingleto dan orang perusahaan itu konversi pers menyatakan perizinan kami legal dan lengkap. Pembohongan pabrik, laporkan. Apa yang mau dibahas lagi? Ketika ini melakukan penambangan ilegal, laporkan ke pihak aparat. Lakukan lap ini. Apa yang dibahas lagi di sini? Tidak ada lagi dibahas. Mereka melakukan pelanggaran kok. Jadi tidak ada perbaikan lagi. Kalau mereka melakukan, kecuali mereka belum melakukan penambangan. That's okay, ada perbaikan. Sekarang mereka sudah melakukan penambangan dan itu kami serahkan, Bu. Bukan tim pengawasan dari inspektur tambang atau yang lain-lain yang mengawasi tambang. Kami masyarakat ngintip di situ apa pekerjaan mereka. Kami ambil foto, video, mereka beroperasi. Itulah Garuda. Masuk itu dengan jemput taji ini. Harga diri. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih, kami tampung Pak Anton. Yang kedua, beliau juga akan merekomendasikan ke pihak aparat Laporkan. hukum ketika memang terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Pamingleto dalam kegiatannya di Pasir Besi Seluman. Kami sampaikan bahwa bentuk rekomendasi yang disampaikan nanti Bapak Gubernur, baik itu ke Kementerian ESDM selaku pengeluaran izin tambang operasi produksi, termasuk juga melaporkan
ke aparat hukum ketika memang itu benar-benar ada pelanggaran yang dilakukan. Tapi sebelum itu kami menyampaikan ke kementerian terkait berkaitan dengan kewenangan. Pak Agung kan tidak punya kewenangan untuk mencabut izin usaha pertambangan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Maka dari itu kita bersurat, Pak, mohon pihak kementerian untuk meninjau kekurangan-kekurangan daripada Paming Pletto sebagai pemegang IUP untuk penambangan pasir bersih di Seluma. Memang ketika nanti hasil peninjauan dari kawan-kawan kementerian tidak memenuhi syarat ataupun memang harus dicabut, yakinlah bahwa Pak Gubernur akan bersurat mendukung ke Kementerian SDM untuk melakukan pencabutan terhadap IUP yang diberikan untuk Paming Pletto. Ini tegaskan bahwa apa yang sudah kita diskusikan hari ini harusnya kembali melihat pada konteks bagaimana kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam TAP MPR nomor 6 yang dikeluarkan oleh MPR RI pada tahun 2000, itu jelas soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bahwa semua kebijakan, bahwa semua jalan, bahwa semua mekanisme yang dilakukan oleh pemerintahan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Itu yang harus kita beri underline pertama. Bahwa harus digarisbawahi dan ini harus dibold, harus ditebalkan tulisan ini. Semua kebijakan, semua yang kita lakukan harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, baik di dalam Undang-Undang 4 2009 atau yang telah diubah Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang 3 2020, di dalam pasal 119 kalau Undang-Undang 4 2009 tanpa ada ayatnya di situ, langsung 119 huruf A. Izin usaha pertambangan itu boleh dicabut, bisa dicabut kalau satu perusahaan tidak menjalankan kewajiban IUP, ya, tidak menjalankan kewajiban IUP. Dalam IUP sudah jelas, proses konstruksi 2 tahun, produksi eksploitasinya itu 18 tahun. Tapi dalam hal ini sudah kita temukan faktanya, izinnya tidak dilengkapi, artinya proses konstruksinya tidak dijalankan selama 2 tahun itu. Yang kedua, ada banyak sekali lah persoalan itu, bahwa kewajibannya tidak dijalankan. Nah, tadi kita sudah dengar dari Ibu Ning sudah menjabarkan bahwa ada banyak administrasi yang tidak dilengkapi. Dari Dinas Lingkungan Hidup juga ada indikasi. Kemudian dari DKP juga termasuk dalam hal itu, ada banyak tumpang tindih. Maka dalam hal ini, Bu, kami sudah ingin tegaskan bahwa sikap yang harus diambil semua orang yang ada di sini, apalagi ditambahkan tidak ada itikat baik dari PT Paming Pletto untuk mengklarifikasi kepada masyarakat, kepada publik, kepada rekan media, kepada pemerintahan, bahwa mereka punya izin klaim yang baik, yaitu di dalam pasal 119 huruf A ataupun 119 ayat 1 huruf A Undang-Undang 3 2020 itu jelas. Ketika sebuah perusahaan melakukan tindak pidana, IUP-nya juga bisa dicabut. Dan ini ada indikasi dugaan pidana apa? Pembohongan publik atas klaim bahwa mereka beroperasi secara legal, dalam hal ini perizinannya lengkap. Nah, maka daripada itu, kami dari pihak masyarakat, dari pihak wali pendamping dan kami mahasiswa yang membersamai perjuangan masyarakat di sini meminta tegas bahwa surat yang dikeluarkan dari Pemprov harus sesuai dengan rasa keadilan publik, rasa keadilan masyarakat. Peninjauan yang dilakukan oleh Kementerian Pusat itu akan mereka pasti lakukan, tapi di dalam anasir-anasir surat itu harus tegas bahwa Pemprov dalam hal ini berpihak kepada masyarakat. Dalam konteks apa? Karena sudah ditemukan pelanggaran loh, Bu, ya. Kalau izinnya lengkap, saya tidak akan mengatakan kita harus berpihak. Tapi perizinannya bermasalah, secara moral mereka bermasalah karena tidak ada itikat baik dan tidak hadir di sini, maka di dalam klausul surat itu harus sudah dimuat. Pemprov Provinsi Bengkulu hari ini harus juga memuatkan kalimat merekomendasikan pencabutan. Maka tidak hanya klausul di dalam surat itu sifatnya meminta mereka meninjau, tapi harus ada sikap moral dari Pemprov Bengkulu. Dalam hal ini meminta agar adanya rekomendasi pencabutan. Soal mereka akan meninjau itu kan walaupun sudah ada rekomendasi, mereka akan langsung otomatis meninjau.
Kenapa ini diberikan rekomendasi pencabutan? Oh, pasti ada bermasalah. Kalau bermasalah, mereka secara otomatis akan melakukan peninjauan. Maka daripada itu, kata yang kami inginkan di situ adalah tegas sesuai dengan apa yang dijanjikan Pak Gubernur. Karena kami yakin Pak Gubernur adalah pejabat yang tepat janji, Pak Gubernur adalah orang yang punya integritas yang tinggi sebagai pimpinan daerah, sebagai orang tua kami. Maka itu kuncinya, Bu. Kami sudah minta surat ini ada klausul di situ Pemprov merekomendasikan dicabut. Agar apa? Mereka langsung melakukan peninjauan terhadap masalah-masalah yang sudah kita temukan. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Dipertegas dengan pencabutan, itu pasti akan dilakukan ketika yang berwenang tadi seperti memverifikasi dari masukan DLHK, melakukan pengawasan dari DKP, mohon juga meninjau kelengkapan dari perizinan hidup, operasi produksi. Kita kan gini, kewenangan itu kan ada di kementerian. Tidak mungkin juga kita di daerah mendahului kementerian. Izin, Bu. Bu, saya tanggapi. Jadi gini, Bu. Kita sudah sama-sama tahu di ruangan ini bahwa evaluasi terhadap pemilu itu sudah dilakukan dari bulan Februari oleh tim terpadu provinsi. Sudah berapa bulan? 3 bulan, mungkin nggak setengah tahun. Sudah dilakukan. Kenapa kita harus merekomendasikan peninjauan izin? Dan ini diliput di media, Bu. Kita juga sudah hearing ke DLHK, SPP Tambang, ke Kesbangpol, asisten 1 untuk menanyakan kebenaran dari berita media itu. Dan isinya sama. Pernyataan dari kami yang orang-orang yang kami temui, pejabat-pejabat yang kami temui dengan media itu sama. Ada pelanggaran, ada kewajiban-kewajiban yang tidak dijalankan. Nah itu sudah lama. Artinya proses ini tidak dijalankan oleh Pamilektor ini. Kenapa kita kemudian harus meminta kementerian untuk peninjauan izin lagi? Nah kemudian juga kami nggak tahu ya apa kata gubernur, dia sudah berkirim surat ke kementerian, terus menteri membalas suratnya yang menyatakan yang merekomendasikan sesuatu, kami juga nggak tahu isinya ya. Nah di sini kami menganggap yang Ibu sampaikan tadi, mohon maaf itu tidak tepat lagi karena proses ini sudah dilakukan dari bulan Februari dan ini tidak terbantahkan. Gitu. Cuma memang waktu kami minta isi notulen ataupun berita acaranya tidak ada satupun yang mau memberikan. Nah, jadi ya balik-balik lagi dari janji gubernur, ya saya pikir rekomendasinya jelas harus tegas. Pencabutan izin karena proses evaluasi oleh tim terpadu Provinsi Bengkulu dan Pemkab Suma dan dinas-dinas terkait yang ada di Bengkulu sudah dilakukan. Mohon maaf Bu ya.